Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa, 8 April 2025. Tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersukacita, bersorak-sorak atau bergirang ketika semuanya terkendali, ketika semuanya berjalan mulus, ketika semuanya aman dan tercukupi adalah sangat mudah. Tapi bagaimana menjaga sukacita, sorak-sorai, dan juga kegirangan ketika kita berada di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah persoalan yang berat? Tentu di sini dibutuhkan keyakinan yang teguh. Umat Tuhan yang ada pada zaman teks ini melihat kehancuran Yerusalem. Kampung halaman mereka sudah rata dengan tanah, dan juga ladang-ladang mereka sudah menjadi terjal karena tidak dihuni dan diolah. Artinya mereka sedang berada tidak baik-baik saja. Ditambah lagi ada olok-olok dari orang-orang sekitar yang hendak mengejek mereka dengan Tuhannya dan keadaan mereka. Bagi orang-orang yang demikianlah, Tuhan berfirman dan Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan penghiburan. Apalagi mereka yang mencintai Tuhan dengan setia, mereka yang mau berkabung karena namanya. Tuhan memberikan mereka pengharapan, Tuhan memberikan mereka penghiburan dengan berkata, bersukacitalah, bersorak-soraklah, dan bergiranglah. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan mereka dari segala penderitaan itu. Karena Tuhan sendiri akan menolong mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka. Karena Tuhan sendiri yang akan menghukum musuh-musuh mereka, orang-orang yang menindas, orang-orang yang mengejek mereka. Tuhan yang maha adil, maha kuasa, dia telah dan sedang menjanjikan keselamatan itu bagi setiap orang yang mencintainya, bagi setiap orang yang mau berkabung karenanya, karena kebenarannya, karena firman-Nya. Jadi di dalam nas ini Tuhan mengajak kita untuk bersukacita bersama Yerusalem dan bergirang karena kasih Tuhan Allah. Yerusalem seringkali menjadi simbol dari umat Tuhan dan simbol dari hubungannya dengan Tuhan. Penderitaan dan kehancuran kota Yerusalem menggambarkan tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Namun pemulihan itu dijanjikan oleh Tuhan Allah. Dia akan memperbaiki, Dia akan memulihkan apa yang telah rusak dalam kehidupan kita. Tuhan juga memanggil umatnya sebelumnya untuk meratapi Yerusalem. Namun sekarang mereka harus bergembira bersama. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak hanya untuk mereka yang merasa baik-baik saja, tetapi juga untuk mereka yang sedang berduka dan mengalami kesulitan. Kasih Tuhan memiliki kekuatan untuk menghibur hati yang hancur,
dan menyembuhkan luka hati yang dalam. Oleh sebab itu, dalam segala keadaan, biarlah sukacita Tuhan menjadi kekuatan kita dan selalu memancar di kehidupan kita. Sebagaimana Paulus mengingatkan kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita ini adalah hasil dari hidup yang penuh pengharapan dan penuh keyakinan kepada Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk hidup dalam kasih-Nya, sehingga kita boleh bersukacita, boleh bersorak-sorai, boleh bergirang. Oleh karena itu, tetaplah hidup mencintai-Nya dan senantiasa mau menjalani setiap kesulitan bersama-sama dengan Dia. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam setiap pergumulan kami ini, kami tahu kami tidak sanggup untuk melepaskan diri kami. Namun Engkau Tuhan yang menjanjikan pemulihan akan memperbaiki semuanya. Maka tolonglah kami untuk setia. Dalam segala kesulitan dan pergumulan, kami tetap setia mencintai Engkau. Dan kami mau menjalani hidup, walau itu harus berkabung hanya karena firman-Mu, karena kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin.